ribut diredakan. Di mana di sini perjalanan Yesus dan murid-muridnya pada saat mereka berada di tengah-tengah danau. Amang-inang sekalian yang ada di tempat ini, mudah-mudahan juga kita tahu dikatakan di sini angin ribut diredakan sama seperti pribadi kita masing-masing. Selalunya ada angin ribut dalam hidup kita. Benar Amang-inang? Amin. Ada dari perluan karena sampai ini persoalan yang memeluang. Semua ada persoalannya kan? Kalau kita Amang-inang sama seperti orang sekolah, kalau kita mau naik kelas, ada ujian lah. Kita bisa menidur di bagasan di Tuhan. Kalau kita mau menang di dalam Tuhan, pasti ada ujiannya, ada cobaan-cobaannya. Tapi bagaimana kita menanggapi tersebut? So dia nih sikap kita menanggapi setiap ujian dan cobaan yang Tuhan izinkan ada dalam hidup kita. Ingat Amang-inang, bukan Tuhan yang memberikan cobaan, tetapi Tuhan izinkan. Untuk apa itu Tuhan izinkan dalam setiap kehidupan kita? Menguji iman kita, amin. Di sini Amang-inang, angin ribut diredakan, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Di sana Amang-inang diuji iman nih para murid-murid Tuhan Yesus melalui angin ribut. Diuji imannya. Bagaimana iman seseorang tersebut? Apakah dia orang yang benar-benar percaya? Banyak orang Amang-inang setia tetapi masih kurang percaya. Kita termasuk orang setia, tetapi kepercayaan kita sudahkah sama seperti orang yang setia? Banyak orang bilang baik, sudah pasti benar, salah, benar tetapi pasti sudah baik. Karena ada pepatah mengatakan berbohong demi kebaikan. Bagaimana berbohong demi kebaikan? Berbohong demi kebaikan? Simbolis lihat deh. Iya, berbohong demi kebaikan. Demikian juga di tempat ini. Dikatakan murid-murid Tuhan itu adalah orang yang setia. Tetapi sudahkah orang mereka menjadi orang yang percaya? Sama seperti kita. Sudahkah kita setia? Sudahkah kita menjadi orang yang percaya? Ada amin Amang-inang? Sudah setia? Amin. Harus yakin perkataan kita itu adalah doa. Kalau kita katakan kita setia, berarti kita setia di hadapan Tuhan. Amin. Kalau kita katakan kita percaya, berarti kita adalah orang yang percaya di hadapan Tuhan. Kita buktikan itu di hadapan Tuhan. Amin. Ya, di sini Tuhan lakukan yang namanya mujizat sampai murid-muridnya mengalami yang namanya terheran-heran. Kalau satu kehidupan Tuhan ini soang ini langsung. Jadi begitu juga kehidupan dalam kita Amang-inang. Kalau dibilang pada saat ini datang diizinkan Tuhan coba itu masuk dalam hidup kita. Kalau Tuhan bilang stop katanya, pasti stop. Tidak ada cobaan melalui batas dari apa yang kita, batas dari kekuatan kita. Amin. Tuhan sudah tahu porsinya sampai mana kekuatan kita. Tuhan sudah tahu sampai mana kita bisa berjalan melalui cobaan-cobaan tadi. Adakah di sini kita melalui cobaan, melalui batas kemampuan? Amang-inang kita melalui setiap persoalan dan tolak tapi ini sampai yang mana kita rasa? Mungkin gak ada ya, pasti ada jalan keluarnya. Nah tapi pas di ujung-ujungnya nama ini dapat jalan keluarnya. Betul? Iya. Di sini Amang-inang kita mau belajar tentang bagaimana Tuhan mengajarkan kita menjadi orang yang percaya. Jangan cuma setia tetapi harus juga menjadi orang yang percaya. Amin. Kisah Yesus meredakan angin ribut mengajarkan bahwa badai kehidupan bisa datang kapan saja. Dan boi Amang-inang madokon suruh marobai cobaan itu Tuhan. Gak bisa kita bilang kayak gitu. Tapi cobaan itu bisa datang kapan saja. Detik, menit bisa ada. Tapi ingat, kita melewati setiap cobaan itu bukan sendirian, tapi Tuhan ada. Seperti murid-murid Tuhan tadi, dikatakan mereka, Tuhan bagaimana nih? Modul nih Tuhan Yesus. Yesus tidur pada saat angin ribut. Tetapi Yesus merasakan, Yesus melihat siapa yang sudah mulai gelisah
Siapa yang sudah mulai gundah gulana hatinya? Masa orang dia murid-murid nolakaninya. Mulu Yesus bodoh dope ini, apa murid-murid nanga guncang rohana, mati nama kami tawa-tawa delo, rohana mungkin. Gitu juga kita. Saya dorong Tuhan, Tuhan, kuada Tuhan, tolong baca Tuhan, tolong baca Tuhan. Saya dorong kepada ide Tuhan tanyang tak. Tapi belum itu waktunya. Bukan di situ kita minta, di situ Tuhan kasih. Amin. Semua ada prosesnya. Untuk menjadi bejana yang baik, itu dihancurkan dulu, dilumuri dulu. Yari tapi yang menginang nama baik kunci kita ini. Ketika seorang yang menempa bejana, guci, itu dihancuri dulu. Dia dari lumpur, dihancurkan dulu, dibentuk dulu. Salah sedikit, dihancurkan lagi, dibentuk lagi. Demikian kita juga, Tuhan uji kita melalui seperti itu. Tuhan izinkan cobaan datang begitu. Dicoba dulu, bagaimana ini setianya, atau mulai udigi langsung tanya lalu langsung gimana menerima narmana, atau lalu kita dewasa di mana? Banyak kita mainan. Saya sendiri saja pun kadang seperti itu. Ada kalanya kalau kita punya persoalan hidup, kita punya beban hidup yang besar kali, kita berdoa sama Tuhan, berbulan-bulan, berminggu-minggu, bahkan bertahun kita doakan, tapi belum muncul juga jawabannya. Kita doa, aina sobo Tuhano, aina sudibir Tuhano doaina, sering kita sone mangina, amin. Sering dua deh, berarti amin ini berarti sering dong. Sangat sering itu terjadi. Bahkan dalam diri saya saja itu sering terjadi. Saya berdoa bertahun-tahun tidak ada pendengar, tidak ada tanda-tanda mujizat itu terjadi. Tapi semuanya indah pada waktunya Tuhan kasih. Saya mau sedikit kesaksian namanya tentang yang namanya percaya sama Tuhan. Di tahun 2025 awal kami mengalami sedikit pencobaan daripada Tuhan. Saya katakan itu sedikit. Saya mengalami sakit tumor lumbal di bagian punggung. Memang sudah lama, sudah 5 tahun saya mengalaminya, tapi saya percaya itu tidak akan bahaya dalam hidup saya. Aholan benjolan saja dolar aku dong. Tetapi pada di tahun 2025 saya dikasih drop. Saya drop, saya tidak bisa banyak aktivitas. Saya sering sakit, demam, diakibatkan benjolan tadi. Tahu mengenang ngaguarna kita baru mengarato sikitnya pipi kita karena mengenang duit itu pasti terbatas. Padahal semuanya butuh uang. Dan mungkin kita lautur rumah sakit dan orang ngeben. Begitulah juga kami. Pada tahun 2025 kami dicoba melalui keuangan, kesehatan. Di situ saya merasakan guncangan dari Tuhan. Nah, so diberi koron dan tolak biar Tuhan. Duit nggak ada. Padahal harus operasi karena tidak bisa lagi ditahan karena dia sudah mulai membesar. Tapi suami saya percaya mengenang, puji Tuhan suami saya orang yang percaya. Dia katakan, beta mah kita ke rumah sakit, tuh paro di sini katanya kan. Saya bilang asing mana yang amat ton, di dokter beta mah rumah sakit mulu lah 20.000 ya dia memakan nanti yang menginang. Tetapi yang menginang di dalam kepercayaan dia saya belajar. Dia melangkah, dia cuma bilang, kalau memang Tuhan izinkan kamu nanti operasi, pasti akan operasi, pasti akan datang sendiri nanti itu bantuan itu, katanya. Kami berangkat dari rumah karena saya harus operasi dijadwalkan di rumah orang mama karena kebetulan BPJS saya belum pindah. Yang namanya BPJS tapi tetap aja butuh uang kan? Nah, saya berangkat. Kembali lagi, sampailah kami di sana dijadwalkanlah 2 hari lagi harus operasi. Pada saat itu Amanginang uang kami hanya ada 1 juta. Soal dia Amanginang mulai operasinya bisa juta. Karena pada saat itu mertua saya tidak setuju saya operasi karena takut bakalan tumbuh lagi. Jadi adalah antara perdebatan, tapi hanya perdebatan untuk kebaikan sebenarnya. Hanya saja mertua saya kurang setuju, nanti tumbuh lagi. Nah warna tumori boleh dioperasi nonang atau tumbuh di
katanya, karena banyak orang yang berkata demikian. Tetapi suami saya ngotot harus dioperasi, karena kalau tidak dioperasi nanti makin menjadi-jadi. Kembali lagi Abang Inang, kami pergi ke rumah sakit. Puji Tuhan Abang Inang, memang betul kata suami saya, orang nolani dari dan nolani katanya adalah seseorang yang membantu kami. Tuhan izinkan dia membantu kami, mengirimkan duit kepada kami sebesar 5 juta. Amin. Itulah mujizat Tuhan itu. Pada saat itu saya sudah gelisah, saya sudah khawatir. Tuhan, kami petentengan pergi ke rumah sakit, padahal uang kami nggak ada. Pada saat itu Abang Inang, saya jauh dari Tuhan. Saya akui saya jauh dari Tuhan. Saya kurang berdoa, saya kurang beribadah. Tapi pekerjaan Tuhan itu luar biasa atas hidup saya. Saya alami itu hingga saya selesai operasi dan saya boleh pulih sampai saat ini. Semua karena mujizat Tuhan. Amin. Dari situ kita belajar Abang Inang, tidak ada persoalan yang tidak selesai di dalam Tuhan. Amin. Mungkin pada saat ini nggak dibalas setiap doa kita. Mungkin pada saat ini Abang Inang juga demikian. Tuhan ajukan masih pada saat ini. Tapi ada saatnya nanti Tuhan membalasnya luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Ada kunci beberapa hal yang harus kita ketahui ketika kita percaya di dalam Tuhan, yaitu tetap melewati persoalan. Amin. Jangan mundur Abang Inang. Unang alani ini emang bergadi persoalan non. Nah indah kita semua ini, kita langsung mundur dari Tuhan. Kita langsung jauh daripada Tuhan. Dalam pertolonganmu Tuhan, doa nama ausia kona. Buktinya di sini dikatakan tadi dalam firman Tuhan. Kita buka kembali ayat firman Tuhan tadi. Di ayat yang ke-26 ia katakan, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu ketakutan, hai kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu sehingga danau itu menjadi teduh kembali. Cuman sebentar Tuhan bikin, langsung teduh kembali. Tuhan menguji setiap iman kita, menguji setiap kepercayaan kita. Apakah kita menjadi orang yang benar-benar percaya, ataukah kita menjadi orang yang suam-suam kuku? Kita foto kata yang menginang suam-suam kuku. Nah, dangol-dangol sisilo ni namang sehat. Jadi kalau kita orang yang menjadi suam-suam kuku, akan Tuhan campakkan kita. Tidak ada artinya. Tetapi ketika kita tetap teguh, kita tetap kuat, kita tetap percaya, kita jalanin aja, tetap serahkan sama Tuhan. Tapi tetaplah berdoa. Tetap doa yang nomor 1, karena itulah komunikasi kita untuk Tuhan. Amin. Yang kedua, dikatakan di sini lewati persoalan dalam setiap kehidupan kita, bukan berarti persoalan yang seperti apa yang maksud Tuhan pada saat ini, yaitulah setiap pencobaan. Karena ada dikatakan dalam firman Tuhan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami bukanlah pencobaan yang biasa, melainkan itu hanya untuk memberi kita ketenangan dalam setiap kehidupan kita, menguatkan kita. Amin. Yang kedua di sini, bagaimana kita agar tetap percaya sama Tuhan, yaitu tetap tenang. On moldo namanya, mul hidup lana tetap tenang, unang khawatir moldo. Apalagi mulu orang sautik nana mehebeng dikatun moldor, bahaya. Apalagi orang binereng orang namera nasa ada nama mangina moldor. Aku yang masuk ke dalam manor boras. Ang kesone mangina gudang dopiate. Karena ada duit kita makan, gak ada duit kita nggak makan. Ini ada zaman sonare deh. Iya. Tapi bisa puasa, kayak yang dikatakan sama Mama kita dulu, bisa puasa. Di korting agak mendiet emang ini ya. Mari kita buka Alkitab kita kembali menginang di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Filipi 4 ayat yang ke-6. Mudah-mudi salah satu mudah-mudi membacakannya. Filipi 4 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran
dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Janganlah khawatir. Jangan khawatir mengenang tentang hari esok. Mungkin hari ini gak ada sama kita. Mungkin hari ini kosong sama kita. Tapi Tuhan kita nggak tahu kapan bantuan Tuhan itu datang. Seperti yang saya katakan tadi. Kami pergi ke rumah sakit jago-jagoan, tapi buktinya Tuhan tolong kok. Banyak yang demikian. Sama juga di dalam Alkitab, banyak tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami hal kekhawatiran sudah jadi apa? Orang yang tidak taat akan firman Tuhan sudah jadi apa? Terbuang sia-sia. Tetapi kita yang taat, kita yang mau untuk tetap tidak khawatir dan percaya pertolongan Tuhan, pasti akan Tuhan tolong. Amin. Amin. Pasti akan Tuhan tolong, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Burung saja menginang, yang cuma terbang saja Tuhan kasih makan kok, apalagi kita yang kerja. Seperti tadi lagunya Muda-Mudi, terberkati kali saya sama lagunya. Tetap percaya. Banyak kok orang yang istilahnya, kalau kita lihat-lihat kehidupan ini yang menginang, sebagai orang percaya, sebagai orang yang mengikut Tuhan, pasti makin banyak ujian, pasti makin banyak hal yang perlu dikhawatirkan sebenarnya. Semakin kita dekat sama Tuhan namanya, pasti semakin banyak ini yang datang yang harus kita gelisahkan. Pasti makin gudang bermain holsori rohatta. Betul namanya? Pasti. Seperti kami, jauh kali kami datang ngomongin dari siri-siri sana. Selalunya saya khawatir. Pertama-tama, donehan ini memang laut tulik kisah beribadah naruh harus. Bahkan nunggu saya gara-gara tanam di dalam, hutan itu sudah di dalam. Yang sudah pernah ke sini sudah pernah melihat jalannya kan? Hutannya kiri kanan, bukan ada bengkel. Tapi saya berpikir, kalau saya pergi untuk yang lebih baik, kenapa tidak? Kalau saya pergi hanya untuk memuji Tuhan, tidak akan Tuhan biarkan saya di tengah-tengah hutan ini untuk merusak kereta saya. Walaupun pernah terjadi, saya pernah terjadi yang menginang demikian, rusak kereta kami tengah-tengah hutan. Tetapi puji Tuhan, suami saya masih bisa jadi montir pada saat itu, masih bisa diperbaikinya. Walaupun saya udah pikir, Tuhan yang engkau izinkannya kami untuk pergi ke Lingkis beribadah, yang cemana ya Tuhan, yang jauh kalinya, yang harus gimananya kami beribadah Tuhan. Di kampung kami nggak ada seperti ini gereja. Adanya gereja, memang ada gereja, tetapi kalau kita orang-orang yang sudah biasa memuliakan Tuhan dengan bertepuk tangan, beda rasanya mengingat. Karena kita sudah biasa bersuka cita, tiba-tiba panggung rasanya berbeda. Tetapi sama-sama memuji Tuhan itu. Hanya saja suami saya bilang, kalau masih bisa kita tempuh, kenapa tidak? Tapi saya khawatir, sonari majoboy hita lau, bersugut daduan mulu dan songon dia, saya bilang. Bagaimana ke depannya? Suami saya bilang, jangan khawatir. Kalau contohnya hujan, ya kita pakai mantel lah. Kalau contohnya kereta kita rusak, kan tinggal telepon. Siapa mau ditelepon tengah-tengah hutan namanya nggak ada jaringannya kan? Tapi suami saya bilang, ya biarkan aja. Ya kalau contohnya nanti bisa, kita pergi kita. Kalau enggak, ya diam dulu di rumah. Tapi demikianlah firman Tuhan. Sungguh luar biasa firman Tuhan menguatkan kami pada saat ini. Dari begitu jauh Tuhan, begitu jauh kami datang, tetap Tuhan tolong hingga saat ini. Karena kami yakin dan percaya Tuhan menolong kami. Mujizat itu nyata atas kehidupan kami. Amin. Begitu juga sama menginang. Mujizat itu bukan cuma untuk guru nego dan sama tesoi kita menginang, tapi untuk kita semua. Amin. Untuk semua, untuk bapak ibu juga, untuk adik-adik juga yang lagi sekolah, percaya sama Tuhan. Tuhan pasti tolong. Minta, karena nggak ada yang nggak Tuhan kasih dalam hidup kita. Dikatakan dalam firman-Nya, mintalah maka akan Dia berikan. Jadi kalau kita nggak meminta, kayak mana Tuhan mau memberi? Kalau nggak kita minta sama Tuhan itu kayak mana Dia mau ngasih?
Sama halnya menginang kalau kita minta sama orang tua kita. Sama itu ya adik-adik ya. Kalau contohnya kita nggak bilang kita butuh buku, bagaimana tuh orang tua kita bisa tahu? Demikian juga sama Tuhan. Kita minta apa yang kita perlukan, jangan khawatir, tapi mintalah, akan Tuhan berikan. Amin. Yang ketiga, bagaimana agar kita tetap percaya dan bertahan di dalam Tuhan, yaitu percaya dan bertindak. Amin. Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Tapi kalau kita percaya aja alai hudul kita menginang wong lapatan ini. Percaya daun rodan nonang hebe kau tua tersebut balik kadang wong lapatan ini. Ikotong lo kita karejo nama menginang. Amin. Banyak kita menjadi orang percaya, ya percaya aja tapi tidak dikerjakan. Bagaimana datangnya? Orang yang dikerjakan saja pasti ada kegagalannya. Sekali dua kali pasti Tuhan izinkan ada kegagalan. Apalagi kita yang tidak mengerjakan. Tetap dikerjakan, amin. Dikerjakan. Di sini dikatakan dalam firman Tuhan, mari kita buka kembali dalam Mazmur 37 ayat 5. Mazmur 37 ayat 5. Saya undang kaum bapak yang membacakan. Biarlah mereka seperti sekam di bawah angin, didorong malaikat Tuhan. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Amin. 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 Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Nyerahkannya jangan tanggung-tanggung kalau kita. Ada kita kan tanggung-tanggung ngasihnya. Kita kasih hidup kita pergi ke gereja, lahir roh hatta di ladang. Itu tanggung-tanggung itu menginangnya. Banyak menginang kita pergi kita beribadah. Mau idongkan mulai sejauh nah. Lalu dia menginang, lalu menerau diri jauh Tuhan enak. HP dirinya dari butuh gereja, bulu rohana tinggal di ladang. Gudang rumah hingga aja inna. Mengate Tuhan, mengate sawi namanya inna. Gudang tuh sudah menginang. Gudang hati. Banyak begitu. Menyerahkannya setengah-setengah. Sasau tidak hebat tekokan. Jadi gimana Tuhan mau memberikan dalam hidup kita kalau setengah-setengah juga kita memberi? Ya Tuhan itu pernah. Sasau tidak lihat kau baru cara ada tetek kau main. Karena yang kita mau cuma diri kita, hati kita enggak. Padahal Tuhan butuh hati kita, amin. Tuhan butuh hati kita, bukan cuma tubuh kita ini, tapi hati kita juga, pikiran kita juga, amin. Jangan setengah-setengah. Cobalah dulu kita. Kalau setengah-setengah contohnya adalah suatu berkat yang luar biasa. Alai orang satu ngaruh dilihat tuh itu, ada rohata judo kita, judo kan? Tuhan ini bisa nghidup nih. Mulu satu nggak kita lihat rohata yang menginang tampul. Ina Tuhan ini, no baru anakku kuda sedon naik. Orang satu nggak dilihat. Jadi kita naik sudah pul dilihat ini. Padahal sebenarnya kalau kita pikirin pun, kita di dalam gereja, kalau kita lagi beribadah, tapi hati kita di dalam sana, bukannya bisa terselamatkan. Ada yang bisa menyelamatkan Amina kalau dipikirkan itu? Nggak ada. Tetap juga harus minta tolong sama Tuhan. Tetap juga kembali sama Sang Penciptanya. Manang boy kita berganda jadi dua. Saya di gereja, saya di ladang menjaga. Dampuy. Tetapnya kita harus berpedoman sama Tuhan. Tetapnya kita harus berpegang sama Tuhan. Sama halnya seperti yang khawatir tadi. Boleh kita khawatir, tolong ngarong lopatan nak. Boleh kita pikiri dalam pikiran kita ini yang menginang. Kita pikirin terus yang ada sakit yang datang. Bukan kesehatan lagi yang datang, tapi sakit. Sama halnya seperti tadi. Kalau kita menyerahkan diri kita sepenuhnya sama Tuhan, Tuhan akan berikan lebih dalam hidup kita. Amin. Seperti lagu yang mengatakan, katanya, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Dia yang beri kuasa, gitu.
ini belum kita dapatkan apa yang menjadi doa kita, belum kita temukan apa yang menjadi jawabannya, itu adalah goncangan dalam hidup kita. Seperti firman Tuhan tadi, angin ribut itulah dalam hidup kita. Tetapi Tuhan uji dulu kita sampai sejauh mana kita tahan dalam setiap ujian itu. Kadang kalanya menginang, kalau kita melewati setiap ujian, sering kita tawar hati. Itulah yang Tuhan tidak izinkan dalam hidup kita. Sering kita mengalami tawar hati. Ingat menginang, cobaan itu kita lihat salah satu contoh Alkitab, sama seperti tokoh Alkitab Ayub. Siapa yang tidak mengenal tokoh Alkitab Ayub? Sangat luar biasa Tuhan uji dia. Sangat luar biasa Tuhan bikin angin ribut dalam kehidupannya. Anaknya meninggal, istrinya meninggalkan dia. Dia terkena penyakit, tetapi dia tetap berdiri teguh menjadi orang yang percaya. Amin. Salah satu tokoh Alkitab yang luar biasa kehidupannya, yang menjadi contoh atas kehidupan kita. Tuhan mau itu terjadi dalam hidup kita. Kita menjadi tokoh Alkitab seperti tokoh Alkitab Ayub. Walaupun diuji, walaupun dicobain sampai anaknya meninggal menginang, tetapi dia menjadi orang yang percaya. Bahkan dia udah diusik, udah sempat saudara-saudaranya, teman-temannya udah tawar hati melihat, untuk apa? Untuk apa kamu taat sama Tuhanmu? Kamu diuji, anakmu mati, istrimu meninggalkanmu, penyakit kusta. Belum tahu rasanya menginang. Ada di posisi demikian, saya rasa kita nggak tahan. Saya rasa termendua hati namanya kita. Saya rasa kita akan tinggalkan Tuhan. Tetapi dari situ kita belajar, Tuhan tidak ditinggalkan oleh Ayub. Ayub tidak meninggalkan Tuhan. Tetap dia berdoa, tetap dia meminta sama Tuhan. Berapa kali ganda Tuhan menggantikan atas hidupnya. Tuhan berikan luar biasa, amin. Pernah membaca kisah Ayub menyenangkan? Luar biasa Tuhan gantikan kehidupannya. Tuhan ganti anak-anaknya. Tuhan berikan dia kesehatan. Sama itu seperti kita menginang. Kalau saat ini pun kita mengalami sakit kita nggak sembuh, minta sama Tuhan. Kalau bukan hari ini yang disembuhkan, hari esok masih ada, amin. Karena nggak ada yang nggak bisa di dalam Tuhan. Semua Dia yang punya kok, semua Dia yang kuasain, amin. Pasti Tuhan berikan dalam kehidupan kita, amin. Satu ayat terakhir yang menginang untuk meneguhkan setiap hati kita, yaitu di dalam Yeremia 17 ayat 7. Kita baca sama-sama menginang. Yeremia 17 ayat 7. Sudah dapat, amin? Sama-sama kita baca ini menginang. 1, 2, 3 ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Jadi apapun saat ini ujiannya, apapun saat ini cobanya, tetap mengandalkan Tuhan. Amin. Tetap meminta, jangan menyerah. Jangan langsung mendelay, tetapi tetap teguh, tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Saat itu ini aja firman Tuhan. Saya undang WL dan juga pemain musik maju ke depan.